bisnis di pasar. Next. Ini merupakan nama anggota dari kelompok 3, yaitu pertama ada Amalia Amira Azhara, kemudian ada Yakub Kaidir Al-Afif, kemudian yang ketiga saya sendiri itu Fadila Rasabiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad. Apa itu budaya nasional? Budaya nasional adalah nilai, kepercayaan, dan norma yang meresap dan yang dimiliki bersama yang memandu kehidupan masyarakat manapun. Budaya memberitahu orang-orang siapa mereka, perilaku apa yang pantas, dan perilaku apa yang tidak dapat diterima di masyarakat manapun. Ini menambah prediktabilitas dan memastikan perilaku orang tidak acak. Selanjutnya ada komponen budaya nasional. Budaya nasional suatu negara tercermin dalam berbagai cara. Yang pertama, kepercayaan budaya, yaitu persepsi orang tentang apa yang benar. Yang kedua ada norma budaya. Norma budaya merupakan pemahaman bersama tentang apa yang orang bisa lakukan dan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Lalu yang ketiga ada simbol budaya, cerita, dan ritual, yaitu manifestasi budaya melalui monumen, cerita, atau praktik lainnya. Dan yang terakhir ada adat. Adat adalah perilaku orang, kebiasaan yang diturunkan dari generasi yang berbeda dan sesuai dalam situasi yang berbeda. Model kebudayaan nasional Hofstede. Dimensi budaya berdasarkan survei karyawan perusahaan IBM dari lebih dari 50 negara. Dimensi budaya yang pertama dikemukakan oleh Hofstede adalah jarak kekuasaan, penginderaan ketidakpastian, dimensi individualisme, dan yang terakhir ada maskulinitas. Pengertian dari jarak kekuasaan yaitu jarak kekuasaan mengacu pada sejauh mana masyarakat menerima perbedaan kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Dalam masyarakat dengan jarak kekuasaan yang tinggi, orang lebih cenderung menerima bahwa ketidaksetaraan itu baik dan dapat diterima. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dan yang kedua itu penghindaran ketidakpastian. Penghindaran ketidakpastian ini mengacu pada sejauh mana orang-orang dalam masyarakat merasa nyaman dengan ketidakpastian dan situasi yang tidak terduga. Budaya penghindaran ketidakpastian yang lebih tinggi berusaha untuk menyusun sistem sosial, yaitu politik, pendidikan, dan bisnis, di mana keteraturan dan prediktabilitas sangat penting. Next. Ya, selanjutnya yang ketiga itu dimensi individualisme. Individualisme mengacu pada sejauh mana masyarakat berfokus pada hubungan individu dengan kelompok. Dalam masyarakat yang lebih individualis, orang dipandang sebagai unik dan dihargai atas pencapaian mereka. Sebaliknya, dalam masyarakat yang rendah, individualis, individu dipandang sebagai bagian dari kelompok yang lebih luas seperti keluarga, kelas sosial, atau bahkan tim. Dan yang keempat yaitu maskulinitas. Maskulinitas mengacu pada sejauh mana suatu masyarakat menekan karakteristik budaya maskulin seperti penekanan pada kemajuan dan pendapat. Dalam masyarakat dengan tingkat maskulinitas yang tinggi, pekerjaan cenderung menjadi sangat penting dan sentral dalam kehidupan masyarakat. Lebih jauh lagi, masyarakat ini cenderung melihat pekerjaan dengan jelas dikategorikan berdasarkan gender. Sebaliknya, masyarakat yang kurang maskulin cenderung menilai kualitas hidup daripada pekerjaan dan penghasilan. Next. Ya, selanjutnya yaitu model studi budaya kepemimpinan global dan perilaku organisasi. Ada 3 dimensi yang dipelajari para peneliti, yaitu yang pertama, orientasi masa depan. Orientasi masa depan ini berkaitan dengan sejauh mana individu percaya bahwa perilaku mereka saat ini akan mempengaruhi masa depan mereka. Dimensi ini dikembangkan oleh
Dimensi ini dikembangkan untuk mencerminkan bagaimana orang menggunakan waktu untuk mengatur pengalaman dan acara mereka. Kemudian yang kedua itu orientasi kinerja. Mengacu pada sejauh mana masyarakat mendorong anggota masyarakat untuk berinovasi, meningkatkan kinerja mereka, dan berjuang untuk keunggulan. Dimensi ini mirip dengan etos kerja Protestan Weber dan mencerminkan keinginan untuk berprestasi dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu orientasi manusiawi. Itu mengacu pada sejauh mana orang-orang dalam masyarakat dihadapkan bersikap ramah, murah hati, dan peduli. Dalam masyarakat dengan orientasi kemanusiaan yang tinggi, orang melihat orang lain sebagai sangat penting dan menghargai kebaikan, kebajikan, dan kemurahan hati dan cinta. Orientasi manusiawi mempengaruhi bisnis internasional di mana MNC harus berharap untuk memberikan lingkungan yang didasarkan pada hubungan dalam masyarakat yang berorientasi lebih manusiawi. Next. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Yakub. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu budaya nasional dan budaya bisnis. Budaya bisnis adalah suatu masyarakat mencerminkan nilai, keyakinan, dan norma tentang bagaimana bisnis dijalankan di masyarakat manapun. Aspek budaya bisnis seperti itu cenderung dimanifestasikan dalam etika bisnis. Etika bisnis mencakup berbagai perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima saat melakukan bisnis. Next. Lalu aspek terpenting dari etiket bisnis adalah apakah akan menggunakan gelar formal dan nama belakang seseorang saat bertemu dengan orang tersebut. Di Amerika Serikat, budaya bisnis cenderung lebih informal dan manajer jarang menggunakan nama belakang dan gelar untuk merujuk satu sama lain. Namun, di masyarakat lain seperti pasar negara berkembang di Cina dan India, diharapkan gelar dan formalitas dihormati saat menyapa seseorang. Next. Kesimpulannya yaitu pemahaman budaya menjadi lebih penting karena dunia menjadi lebih global dan pasar negara berkembang menjadi semakin penting untuk ekspansi internasional. Perusahaan tidak hanya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pasar dan konsumen mereka jika mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang budaya. Tetapi karyawan mereka juga berkinerja lebih baik ketika dikirim untuk tugas internasional. Mengingat pertumbuhan perdagangan internasional dan selanjutnya ada case dari chapter 7 yaitu tentang Ted Dorman, yaitu orang Amerika yang memulai bisnis di Meksiko, menunjukkan beberapa kesalahan yang dapat dilakukan dengan memulai bisnis dalam budaya yang berbeda. Kasus ini adalah contoh sempurna dari etnosentrisme, di mana Ted Dorman dari Amerika Serikat menilai budaya di Meksiko salah, sehingga sulit untuk menjalankan bisnis secara efektif. Salah satu masalah yang muncul untuk Mr. Dorman tidak menyadari kebiasaan bisnis yang tepat ketika berhadapan dengan klien potensial di Meksiko. Memahami bagaimana bisnis lain mengharapkan seseorang untuk bereaksi pada pertemuan yang sangat penting untuk membentuk hubungan jangka panjang. Melakukan bisnis di negara lain berarti tidak hanya belajar tentang operasi sehari-hari, tetapi juga kebiasaan dan budaya masyarakatnya. Next. Ya, sekian dari presentasi. Jika apa yang ingin ditanyakan, bisa langsung mengalami